Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Berkat Pagi. Sebelum pagi hari ini Bapak Ibu Saudara menjalankan aktivitas, terlebih dahulu kita akan dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini kebenaran firman Tuhan saya ambil di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19. Sekali lagi 1 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakan dan saudara bisa menyimaknya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan. Dikatakan kebenaran firman Tuhan, setiap kita ditebus bukan dengan barang yang fana. Barang yang fana adalah segala sesuatu yang bersifat sementara, tidak kekal, tidak abadi, yang pada akhirnya akan lenyap, binasa atau musnah. Nah, Bapak Ibu Saudara, keselamatan hanya menjadi suatu kata yang indah didengar, tetapi tidak peduli akan maknanya. Kita tahu bersama kalau Yesus adalah pribadi yang rela memberikan nyawanya untuk seluruh umat manusia, yang seharusnya umat binasa itu binasa. Tetapi Allah kita yang kita sembah saat ini adalah Allah yang penuh dengan kasih. Amin Bapak Ibu Saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Makanya di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, Yesus bahkan sebelum Yesus disalib Bapak Ibu Saudara, dia mengalami siksaan. Dia mengalami siksaan secara fisik, dicambuk, dipukuli, dihina, diludahi dan lain sebagainya. Dan ketika saat ini saya mau bertanya kepada kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, apakah kita rela mengorbankan diri kita sendiri untuk orang lain, atau kita rela mati untuk orang lain? Dan jawabannya adalah mungkin ada yang mau, mungkin ada yang tidak. Tetapi saya yakin hanya sedikit yang mau mati untuk orang lain. Tetapi satu pribadi yang rela mati untuk semua manusia di dunia ini, yaitu siapa? Yesus. Darahnya tercurah hanya untuk menebus setiap kesalahan-kesalahan umat manusia yang tadinya harusnya umat manusia binasa. Tetapi karena besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap kesalahan kita. Dan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus dari cara hidup kita yang lama, berarti sekarang kita tidak berada di cara hidup yang lama itu lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang artinya hidup yang lama itu hidup yang bagaimana? Hidup yang tidak menyukakan hati Tuhan. Hidup yang menuju kepada kebinasaan. Hidup yang penuh dengan dosa. Tetapi orang percaya sekarang ini tidak dipungkiri, kita orang percaya yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, masih berada di kehidupan yang demikian, atau masih berada di kehidupan yang lama, yang seharusnya ketika kita ditebus, kehidupan lama kita tinggalkan, kita mengalami kehidupan baru atau hidup baru, hidup yang meninggalkan segala kejahatan, hidup yang meninggalkan segala dosa. Kalau dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6, kalau dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-20, di situ dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Garis bawahi kata demikian. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh kita lah yang Tuhan mau kita persembahkan untuk Tuhan. Karena apa? Karena dia sudah menyelamatkan kita. Dia rela mati untuk kita. Sama halnya dengan ketika kita meminta tolong terhadap orang lain. Ketika orang lain menolong kita, kita pasti memberikan imbalan terhadap orang tersebut. Karena dia sudah menolong kita. Demikian dengan setiap kehidupan kita, orang percaya yang sudah ditebus, yang sudah
diselamatkan oleh darah Yesus. Apa yang kita berikan kepada Yesus? Hidup kita. Tuhan mau kehidupan kita. Kita telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Untuk itu persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Apa yang dapat kita balas atas kebaikan Tuhan, atas pengorbanan Tuhan di kayu salib? Harta kita, tahta kita, apa yang kita punya tidak bisa. Karena hal itu adalah hal yang sementara. Mungkin engkau saat ini adalah mempunyai segala sesuatu, mempunyai segalanya. Kita hidup dalam hidup dalam keberkelimpahan, banyak harta, banyak uang dan lain sebagainya. Tetapi perlu kita ingat bahwa hal yang demikian atau harta kita, kekuasaan tahta kita tidak membawa kita kepada keselamatan. Amin. Tetapi melainkan di dalam Filipi pasal yang kedua, kita buka dalam Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke 12 saya bacakan. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sampai situ saja. Kerjakan keselamatan itu. Jadi yang menyelamatkan kita bukan harta kita, bukan apa yang kita miliki, melainkan kita harus mengerjakan keselamatan kita. Jangan sampai kita menjadi orang percaya yang kita sudah tahu, kita sudah diselamatkan, tetapi kita masa bodoh, kita bodoh amat. Ya sudah, kita sudah diselamatkan, apa yang harus saya lakukan? Yang kita harus lakukan yaitu kerjakan keselamatan itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau dalam Galatia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20 saya bacakan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, hidup kita yang kita diami ini adalah bukan hidup kita sendiri, melainkan ada Kristus di dalamnya. Makanya kita disebut sebagai orang beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Lalu, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan? Yang pertama yaitu kita lihat dalam 1 Petrus yang pertama ayatnya yang ke-14 saya bacakan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Yang pertama yaitu yang harus kita lakukan, hidup taat dan jangan tergoda oleh keinginan daging. Nah, Tuhan mau kita taat kepadanya. Tuhan mau hati kita hanya untuk Tuhan. Tuhan tidak mau hati kita terbagi. Tuhan mau hati kita hanya untuk Tuhan saja. Tuhan mau ketaatan kita. Tuhan mau kita tunduk terhadap Dia. Bahkan dikatakan di kata-kata selanjutnya yaitu tidak tergoda dengan keinginan daging. Karena apa? Keinginan daging ini adalah hal-hal yang membuat kita jatuh. Hal-hal yang membuat kita sampai menuju kepada kebinasaan. Dan kalau kita jatuh, terus kita tidak bertobat, apakah keselamatan itu masih menjadi milik bagian kita? Tidak. Nah, yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan? Yang kedua, hidup kudus. Ayat yang ke-15 saya bacakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Artinya hidup kudus, hidup yang tidak terkontaminasi dengan hal-hal daging. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan menguduskan diri itu bukan cuma di saat hari Minggu saja. Oh, hari Minggu saya mau pergi beribadah kepada Tuhan, berarti hari Minggu saya harus menguduskan diri. Tidak. Menguduskan diri itu harusnya setiap hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya hari-hari tertentu saja. Tuhan mau orang percaya itu kudus. Karena Dia adalah Allah yang kudus. Amin. Hidup kudus itu adalah hidup yang menjauhi kejahatan. Dan sangat disayangkan kalau orang percaya masih hidup
di dalam kejahatan. Ada banyak sekali bentuk kejahatan. Ada banyak sekali. Saya tidak bisa menyebut satu persatu, tetapi Bapak Ibu Saudara mengetahuinya. Ada banyak sekali bentuk kejahatan. Kita ngakunya orang percaya, tetapi kita masih saling membenci. Ngakunya orang percaya, tetapi kita masih tidak mau mengampuni lagi. Dan masih banyak lagi. Dan kalau kita lihat di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, di situ judulnya yaitu manusia baru. Dan pada ayat yang kelima di situ dikatakan, karena itu matikan segala sesuatu yang duniawi. Firman Tuhan katakan, matikan segala sesuatu duniawi yang ada di dalam dirimu. Bahkan di situ ada yang disebutkan hal-hal duniawi apa-apa yang harus kita matikan. Nah, Tuhan mau orang yang sudah Dia selamatkan mematikan segala sesuatu yang duniawi di dalam kehidupannya. Tuhan tidak mau orang percaya hidup dalam dunia. Orang percaya hidup dalam segala sesuatu kejahatan. Dan kehidupan orang percaya di akhir zaman atau kehidupan orang percaya sekarang ini adalah kehidupan yang tinggal di dalam duniawi. Sangat-sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara. Dari diri kita sendiri kita mau sadar, apakah kita hidup di dalam duniawi, dalam kedagingan, atau kita hidup kudus. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Harusnya kita tahu apa yang harus kita bawa kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Tadi kebenaran firman Tuhan sudah dikatakan, kamu telah dibayar lunas. Untuk itu muliakanlah itu dengan tubuhmu. Tubuhmu yang Tuhan mau, bukan hartamu. Tubuhmu, bawa hidupmu kepada Tuhan. Bawa seluruh hidupmu kepada Tuhan. Serahkan seluruh hidupan kita kepada Tuhan. Bukan kita bawa segala harta kita, segala uang kita. Karena uang itu tidak menjamin keselamatan Bapak Ibu Saudara. Melainkan diri kita lah sendiri yang menjamin itu, keselamatan itu. Dan yang ketiga, ayat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Ayat yang ke-17, saya bacakan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ketakutan bukan ketakutan yang membuat kita gemetar, membuat kaki kita gemetar, ketakutan yang tidak berdaya, bukan. Tetapi ketakutan yang kesadaran penuh akan keagungan, kedahsyatan, kehebatannya Tuhan. Amin. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, saya yakin dan percaya kita mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita tidak lagi melakukan kejahatan-kejahatan. Tidak ada lagi kejahatan di dalam hati kita. Tetapi kalau masih ada kejahatan di hati kita sebagai orang percaya, berarti dia tidak hidup takut akan Tuhan. Hidup yang takut akan Tuhan adalah hidup yang diinginkan oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita melakukan hal-hal yang ketiga tadi yang saya sudah katakan itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Terus bagaimana kita caranya untuk biar kita bisa melakukan hal itu dengan mudah? Kita minta kepada Tuhan. Kita manusia yang sangat terbatas, amin. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Untuk itu minta kekuatan, biar Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi setiap kehidupan saya dan saudara untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi orang percaya itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Banyak yang dituntut, banyak yang harus dilakukan. Dan ketika kita melakukannya, apakah kita mengandalkan Tuhan? Apakah kita memerlukan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Atau malah kita menggunakan kekuatan kita sendiri? Saya bilang tadi manusia sangat terbatas. Kita tidak bisa melakukan kebenaran firman Tuhan tanpa Roh Kudus. Untuk itu minta biar Roh Kudus yang menguatkan, bahkan memampukan kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati setiap kehidupan kita. Dan Immanuel Allah beserta kita. Kami perlu Kau Tuhan.